contoh aja ya. Nah, jadi dari 5 pilihan tadi, nanti kita tentukan tandai jawaban yang benar yang mana. Nah, di bawah ini ada dituliskan satu jawaban benar. Jadi kita klik di sini, kita pilih jawabannya. Nah, ini Soekarno-Hatta misalnya, proklamator kita. Secara tak langsung di sini akan berwarna hijau. Nah, inilah jawaban yang benarnya nanti. Ya, jawaban benarnya. Setelah ini kita tandai tadi jawaban yang benarnya, kita tekan save questionnya. Ya, disimpan. Ya, kita simpan. Silakan Bapak Ibu tekan save question. Ya, secara otomatis dia akan tersimpan. Save-nya, mohon maaf Pak, Selesai soal. untuk save-nya sebelah mana ya? Apa Pak? Untuk tanda save-nya itu sebelah mana ya? Yang di kanan, yang di atas tadi Pak. Save question-nya, simpanannya. Di sini kita balik lagi di sini. Nah, ya. Di sini, Pak. Oh ya, di atas. Oh ya. Siap. Nah, save question kita tekan nanti di sini. Ya. Oke, bentuk tersimpan yang saya buat tadi. Itu otomatis jadi ABCDE ya Pak, optionnya, pilihannya? Iya, nanti kita lihat Pak. Nah, ini yang kita bikin tadi. Siapa proklamator Indonesia ini? Nah, ini jawabannya udah nampak di sini. Yang checklist hijau. Ini. Ya. Kemudian kalau ini udah selesai satu ini, tentu soal tuh nggak mungkin satu, tentu mau kita tambahkan gitu kan. Nah, kita tinggal menambah ini. Tapi biar lebih enak nanti pekerjaan kita dan lebih enak kita mencari yang telah kita kerjakan tadi, ini kita simpan Pak. Ini ditekan yang simpan. Ya, nampak Pak? Silakan ditekan simpan. Simpan. Itu nanti di sini kita akan diarahkan, disuruh berikan nama judul asesmen kita. Misal sekarang topiknya apa? Nah, sekarang misalnya sejarah. Nah, sejarah misalnya. Mata pelajarannya apa? Ya, misalnya sejarah proklamator misalnya. Kita beri topiknya tadi. Proklamator. Kemudian kita pilih mata pelajarannya. Ya. Kalau sejarah nggak ada, ini ada. Kita buat sejarah. Pilih kelasnya apa? Kelasnya kelas berapa? Ya. Misal sekarang kelas 8 misalnya, atau kelas 8 lah kita ambil. Kemudian bahasa, untuk penyimpanan ini apa? Kita ambil bahasanya. Tentu bahasa Indonesia. Nah, kemudian ini di bawahnya terlihat oleh publik. Ini secara langsung ini karena kita menggunakan akun belajar EDI, ini kita hanya mempunyai satu pilihan, itu terlihat oleh publik. Jadi kita tidak bisa memilih yang lain. Terbatas dan semua orang di organisasi saya itu nggak bisa. Jadi kita hanya diarahkan ke terlihat oleh publik. Gitu. Ya. Oke, bisa Pak? Ya. Oke. Kemudian di sini, ini dia. Kita menginginkan nanti yang kita buat tadi, asesmen kita buat tadi, kita beri gambar. Ada logonya gitu. Silakan nanti Bapak tekan ini, tambah gambar. Ya, kita cari gambarnya. Kalau udah ada kita di komputer kita tinggal kita unggah. Tapi kalau tidak ada ya kita cari di internet. Misalnya gambar Soekarno-Hatta misalnya. Tapi nggak mesti ya Pak ya? Nggak mesti Pak. Kalau kita ingin memberi gambar di soal kita tadi.
Nah, kalau kita ingin beri ya kita tinggal ini kita cari. Nah, ini dia. Ya. Nah, ini udah dapat, kita simpan. Nah, ini dia. Kita simpan. Nah, ini Pak. Ya. Asesmen kita, ini dia gambar yang kita masukkan tadi. Ini. Kemudian, selesai ini, tentu soal ini mau kita tambah. Ya kan, tuh. Maka kita tinggal menekan edit. Silakan Bapak Ibu tekan edit. Edit yang di sini, yang sebelah kiri, di bawah gambar ini. Silakan ditekan edit. Setelah kita tekan edit, dia balik lagi ke soal yang kita buat tadi. Nah, untuk penambahan soal, ya setelah misalnya soal tadi selesai, untuk penambahan soal, ya kalau kita ingin membuat kan tambahkan soal. Nah, dia. Silakan pilih kita mau yang mana model soal kita. Pilihan ganda, desain singkat, jawaban gambar, esai. Misal coba ini dulu, desain singkat misalnya soal. Ini dia. Silakan kita ketik sini untuk tanyanya. Misal berapa panjang lapangan sepak bola misalnya. Nih. Kita jawab, bikin jawabannya sini. Sepak bola itu anggaplah sekarang panjangnya 110 meter misalnya. Ya. Setelah kita jawab, ya, kita tinggal save, kita simpan. Ya, kita simpan. Nah, ini dia, Pak. Nah, ini soal kedua tadi. Ya. Udah nampak di sini. Itu untuk jawaban singkat ya Pak ya. Beda lagi dengan yang uraian karena bobot per soal itu skornya berbeda. Berarti harus secara manual oleh kita ya Pak. Untuk bobotnya nanti Pak, saya tunjukkan caranya nanti. Kita buat soal dulu. Nah, ini dia. Sudah selesai ini. Ya. Kita bisa tambah lagi soalnya itu. Ya. Kita mau berapa soalnya? Mau 10, 20, 30 bisa kita tambah. Ya. Itu tadi. Nah, ini dia soal kedua tadi. Nah, yang penting ini dulu, Pak. Ya. Oke, Bapak Ibu, untuk soal yang kedua ini udah bisa kira-kira, udah paham kira-kira. Insya sudah Pak. Oke. Ya. Sekarang gimana untuk mempermudah pekerjaan kita? Ya katanya di sini kan AI ini sangat membantu, betul sangat membantu. Ya, tetapi yang dibilang Pak Arif tadi, kita bisa menggunakan AI di dalam penambahan soal, tapi kita harus tetap ngecek apa yang kita masukkan tadi. Ya, tetapi di sini sebenarnya soal ini tadi bisa kita tambah, kita ambil dari perpustakaan. Nah, karena di sini kan nanti ada perpustakaannya di kuisis ini. Kan dikatakan di sini cari pertanyaan dari perpustakaan kuisis. Nah, jadi soal apapun nanti kita bisa tinggal cari dari perpustakaan yang ada. Karena apa? Ya contoh ini. Soal yang kita bikin tadi, ini secara tak langsung kalau kita simpan, itu akan tersimpan di perpustakaan. Jadi siapapun bisa mengakses nanti soal yang kita buat. Nah, itu. Maka dari itu gimana caranya kita menambah soal? Nah, caranya menambah soal.
Ya kita klik di sini. Pertanyaan pertanyaan pencarian. Klik di sini. Ya. Apa yang mau kita cari di sini? Ya. Nah, ini. Misal sejarah proklamator tadi. Kemudian kita filter. Ini untuk pelajaran kelas berapa? Ya, kita klik di sini kelas berapa. Misal tadi kelas 8. Kemudian mata pelajarannya apa? Ya, kita klik di sini mata pelajarannya. Sejarah misalnya tadi. Ya, mana sejarah? Sejarah mana dia? Filsafat. Misal kita ambil aja ini dan lain-lainnya. Nah, ini. Kemudian jumlah soalnya berapa? Misal 10 sampai 20. Kemudian bahasa Indonesia. Ya. Maksudnya apa ini? Maksudnya untuk saring ini, untuk filter ini adalah soal yang akan tampil di sini nanti adalah berdasarkan yang kita buat tadi. Ini. Soal akan tampil adalah soal kelas 8. Nah, di sini kita pilih tadi kelas 8. Mata pelajarannya apa? Nah, mata pelajarannya kita ambil tadi di sini lain-lain. Ya, sejarah kalau kita cek betul saya rasa ada. Kemudian jumlah soalnya akan keluar nanti adalah 10 buah soal. Bahasanya apa? Bahasa Indonesia. Contoh ini. Ya, ini. Kita klik di sini misalnya. Nah, ini. Ya, ini keluar ini soal-soalnya. Ya, ini. Ambil jangan klik. Berarti kuisisnya adalah kuisis premium. Ya, kalau kita belajar ID, kuisis kita masih menggunakan kuisis belajar ID. Jadi belum premium gitu. Nah, misal ini, ambil ini. Ini dia yang keluar. Jadi soal-soal tadi udah difilter, yang keluar tadi ini yang udah difilter tadi. Ini dia soal. Ya. Soal-soal ini bisa kita pilih. Ya. Kita ambil untuk menambah soal kita tadi yang telah kita buat tadi, yang 2 tadi. Ya. Kita mau yang mana? Misal ya. Saya mau yang ini soalnya. Ya, yang ini. Ya, klik ini. Tambahkan soal. Soal tadi secara otomatis akan masuk ke soal yang kita buat tadi. Ya, kemudian ini saya mau nambah yang dari sini lagi. Nah, dia akan masuk ke sini. Kemudian ya misal kita tambah satu lagi. Nah, ini masuk dia ke sini. Ya. Kemudian kalau kita ingin menambah semua dari soal yang ada, ya kita klik sini. Ya. Kita klik tambahkan semua soal. Jadi 10 soal yang ada di sini tadi akan masuk ke soal kita. Nah, misal ini klik. Ya, semuanya masuk. Nah, ini dia. Kita tutup lagi, selesai. Nah, ini dia. Ada 15 buah soal tadi. Yang tadinya cuma 2 soal. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu membantu enggak ini? Ya. Mempermudah kita dalam bekerja. Jadi kita enggak payah-payah cari soal lagi. Ya, kita tinggal melihat itu tadi, yang mana cocok untuk kita. Yang mana bisa kita pakai untuk pembelajaran kita. Ya, ini dia. Soal-soal. Soal-soal ini bisa kita edit. Ya, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Walaupun ini udah kita masukkan ke dalam perpustakaan kita, ya, ini bisa kita edit. Ya, Bapak Ibu tinggal menekan ini aja. Misal ini, ya, soal nomor ini, memberi sumbangan untuk bencana alam ini misalnya. Kita mau edit soal ini, ya, tekan edit. Ya, ini dia.
mana mau kita edit. Kalau misal ini bahasanya nggak cocok bagi kita, kita rubah, ya. Atau ini mau kita hapus misalnya, ya. Soal ini misalnya nggak cocok bagi kita tadi misalnya, ya. Terlampau apa misalnya bahasanya atau gimana nya, ya. Kita tinggal hapus ini, tong sampah, hapus soal, kita tekan, hapus, ya. Terhapus soalnya tadi, ya. Ini. Nah, itulah kira-kira Bapak Ibu untuk ikuti Bapak Ibu. Bapak Ibu. Ya, cukup jelas Pak. Terima kasih. Ya, sebelum kita save, sebelum kita simpan, ini bisa kita lihat Bapak Ibu. Ya. Ini bisa kita, ya ini dia yang kita buat tadi. Ya. Kan jawaban. Jadi kita tinggal menekan. Inilah yang akan dilihat oleh siswa kita nanti. Nah ini dia. Kalau tunjukkan jawabannya, ya jawabannya aja yang keluar. Nah ini dia. Kalau misalnya kita ingin menyembunyikan jawaban, ya soal yang keluar. Ya, itu kira-kira Bapak Ibu. Nah, ini tutup lagi. Ya, inilah soal kita tadi. Kemudian pengerjaannya nanti kan ada berbeda, ada 1 menit, ya, ada 30 detik, poinnya juga ada berbeda, ya, ada poinnya 4, ada 1 poin, gitu. Ya. Mau tak mau, gitu kan, ya kita tinggal klik aja di sini. Misal kita ingin siswa tadi mengerjakan waktunya cukup misalnya 20 detik aja. Nah, 20 detik. Di sini akan keluar nanti timer berubah. Nah, kita akan klik nanti di sini. Ya, kita klik di sini. Jadi perubahan akan terjadi untuk semua di sini. Nah, kita klik. Ya, selesai. Oke. Pengejaannya akan berubah menjadi 20 detik semua setelah berubah tadi. Nah, enggak ada 1 menit lagi. Nah, ya, poinnya kita tinggal rubah. Berapa poin yang kita mau, misalnya kita ingin poinnya menjadi 5 poin, ini poin diubah menjadi 5 poin. Ya, poin. Ya, kita kalau kita ingin merubah semua tidak sama. Kita tekan perubahan 5 poin. Secara ya ini. Tidak ada 4 lagi, jadi 5 semua. Nah, itulah untuk mengatur atau merubah poin tadi. Nah, sudah selesai, baru kita save, simpan. Ya, simpan yang telah kita buat. Ya, silakan Bapak Ibu simpan.
Nah, ini dia yang telah kita buat tadi, Bapak Ibu. Ya, soal ini. Dan ini jawaban ini bisa kita sembunyikan. Ya, nah kita tinggal menekan ini, nanti akan hilang. Nah ini, nggak nampak lagi. Tapi kalau kita ingin menampilkan, ya tinggal menampilkan lagi. Gitu. Ya, itulah tentang untuk pembuatan soal. Ya, untuk pembuatan soal. Sampai di sini Bapak Ibu bisa mengikuti. Ada pertanyaan sedikit boleh Pak? Silakan Pak. Untuk yang pilihan ganda insya Allah sudah cukup jelas. Nanti saya akan coba gitu. Untuk yang pilih untuk yang isian singkat juga memang cukup jelas. Tapi untuk isian yang uraian, apakah di situ nanti ada bobotnya gitu atau tidak? Karena begini, kalau uraian itu kan ada yang 100% pas gitu ya jawabannya, dan ada yang sebagian benar. Nah itu untuk penilaian isian uraian, apakah ada di dalam kuisis ini atau bagaimana Pak? Terima kasih. Oke Pak. Untuk jawaban ya, yang mengalami misalnya dalam pembelajaran agak mengalami agak sulit, ya ibaratnya saat ini kita kan melaksanakan tingkat kemampuan siswa kan nggak sama semua kan gitu. Nah, di kuisis itu sudah diatasi karena di sini di kuisis sudah ada itu tadi ya untuk diferensiasinya. Ini dia penilaian diferensiasi sudah ada. Nah, jadi untuk penilaian yang Bapak ya kita laksanakan ya nanti Pak saya apakan sekarang ini kita langsung ya mencoba menjawab ya ini dia nanti nampak posisinya di mana ini misal sekarang silakan ya mulai sekarang kita melaksanakan kuisis untuk siswa. Ini kita tekan ya. Ini yang langsung Pak ya. Ini yang langsung. Kita pilih nanti di sini model kuisisnya seperti apa, model asesmennya apa. Ya. Nah, kita ambil aja ini. Yang klasik, yang mudah. Ya, ini aja klasik. Ya. Kemudian setelah kita pilih klasik, di sini nanti Bapak di dalam melalui classroom. Kalau kita sudah membentuk classroom di kelas. Nah ini. Tapi kalau tidak, mungkin melalui langsung ke WA group misalnya kita kirim nanti linknya. Kemudian di sini ada pilihan diferensiasi. Mau kita aktifkan atau tidak. Kalau mau kita aktifkan nanti dia akan keluar nanti akan dibeda-bedakan per siswa nanti. Nah, ini dia. Kemudian nanti supaya bisa 2 kali, 3 kali. Ya tergantung kita memfilternya. Kalau ujian tentu mau kita ya cukup 1 kali. Satu aja kita kemudian ya di sini
soalnya modelnya acak, kemudian kita mau menghidupkan atau mematikan musik di sini. Ya, kita tinggal mengatur, ya. Setelah kita tekan mulai, nah ini dia akan tampil seperti ini. Bentar. Sinyal tempat saya kurang bagus. Nah, ini sudah keluar seperti ini. Nah, nanti silakan kita tekan yang ini. Kita ambil linknya, salin. Jangan di atas Pak ya. Kalau di atas nanti hanya kodenya aja. Jadi kita ambil ini aja. Nah, nanti kita salin. Kirim ke Facebook. Kan saya kirim ke kolom chat ini. Coba Bapak Ibu mengerjakan. Sebentar ini ya. Sebentar. Ini saya kirim ke sini. Sebentar Pak. Ya. Link sudah saya kirim, silakan Bapak Ibu bergabung, silakan coba. Silakan. Baru satu orang. Kan Bapak Ibu. Dua orang, tiga kan. Nah, ini dia. Jadi siswa kita jadi setiap yang telah dikerjakan oleh siswa kita itu akan nampak. Kalau kita sebagai guru akan nampak apa yang telah mereka jawab. Ini ada game online-nya, Pak. Nggak bisa masuk ke nomor 3.
Oke Bapak Ibu, kita akhiri aja ya. Jawabannya selesai. Nah, itulah kira-kira hasil daripada soal kita, dan setelah kita share ke siswa itu akan nampak nanti hasilnya seperti inilah kira-kira Bapak Ibu. Ya. Menarik ya Pak ya ternyata. Ya, untuk makanya ini kan berbasis game Pak. Jadi di kelas nanti siswa nanti akan lebih semangat, sehingga nanti kita pun kalau siswa bersemangat kita pun lebih enak. Karena biasanya yang dinamakan dengan asesmen atau ulangan, siswa kan agak-agak apa? Agak-agak lain kan, merasa agak tertekan. Tapi insya Allah dengan kegiatan seperti ini akan menjadi lebih enjoy. Karena dia bermain itu. Inilah kira-kira hasilnya Pak. Kita akan bisa melihat juga nanti hasil yang telah dikerjakan oleh siswa. Jadi yang hijau adalah yang benar, yang kali yang merahnya adalah yang salah. Ini bisa kita print nanti hasilnya ini. Ya, inilah hasil yang telah dikerjakan oleh siswa kita. Ya, selesai nanti kita keluar lagi. Ini kita balik lagi ke soal yang telah kita siapkan tadi. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ini. Nah, itulah kira-kira ya kuisis yang telah kita cobakan, dan saya rasa waktu juga asar udah mau dekat. Kebetulan Pak Dedi sudah bergabung bersama kita. Insya Allah nanti minggu depan kita lanjutkan untuk download soal dengan nanti ini yang lainnya ya, termasuk jenis-jenis model soal nanti seperti apa nanti akan kita pelajari juga nanti. Jadi saya rasa cukup ya. Pak Arif. Baik Pak, terima kasih Pak. Sangat jelas. Ya, saya rasa cukup. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu semua. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Yang penting kita harus bersemangat terus untuk belajar. Terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak atas pemaparan materinya, luar biasa, menginspirasi sekali kita semua, menambah wawasan juga bahwa banyak fitur-fitur yang ada pada kuisis dapat mempermudah kita dalam pembuatan asesmen ya Pak, begitupun dengan pengolahannya. Baik, untuk narasumber selanjutnya kita langsung saja sambut
Bapak Dedi Effendi, alhamdulillah sudah bergabung di tengah-tengah kita semua. Beliau adalah seorang trainer dan juga pengajar. Banyak pelatihan yang sudah beliau ikuti, salah satunya beliau sebagai Krisis Super Trainer, Bapak Ibu. Beliau mengajar di SMA Darut Tauhid Boarding School Putri. Kepada Bapak Dedi Effendi, kami persilakan. Oh ya, sebelumnya Bapak Ibu mengingatkan untuk link presensi sudah saya bagikan. Namun yang diisi hanya yang saya bagikan ya, karena tadi ada yang share form yang lain, begitu. Mangga Bapak. Link Shopee Ibu ya? Iya betul Pak. Ya, link Shopee itu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala nur lain kafaru bihim ya'dilun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Bapak Ibu, salam jumpa dengan kami. Saya perkenalkan Dedi Effendi, saya dari SMA Darut Tauhid Boarding School Putri Kota Bandung. Alhamdulillah saya bersilaturahim dengan Ibu di mana Bapak Ibu di mana wasitnya yaitu rekan kami Bapak Ulfat Wahib adalah kuliah saya satu angkatan. Alhamdulillah. Dan Pak Yusrizal merupakan Krisis trainer kami di program tersebut. Alhamdulillah beliau berhasil untuk memberikan semangat kepada Bapak Ibu yang akan dan berlatih untuk mempergunakan Krisis. Waktunya Bu Nina sampai jam 15.30 ya. Saya 10 menit lagi ya. Iya Bapak. Betul? Betul. Ya. Jadi saya tidak akan memberikan games karena tadi udah sama Rizal sama yang jelas asik lah Bapak Ibu kalau mempergunakan Krisis di kelas. Yang saya rasakan ketika para siswa kami menggunakan Krisis bersama di kelas, itu ada ketersediaan ya, ada di sana, kemudian ada interaktif, ada juga tadi aja nih Pak Yusrizal, ada yang merasa dipukul nggak? Jadi siswa itu dikurangin gitu, ada nggak? Main tadi ada Korea yang dikurangin aja. Iya. Nggak masalah Pak. Betul Pak. Jadi saya tadi Pak, jadi gagal. Iya, jadi kita bisa having fun gitu ketika belajar tuh. Karena secara tidak langsung memang Krisis ini diciptakan untuk itu, membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Dan saat ini Krisis sudah terintegrasi dengan akun belajar ID ya. Artinya apa? Banyak sekali fitur-fitur Krisis yang bisa kita pergunakan meskipun fitur tersebut premium. Yang sebelumnya yang saya rasakan di tahun 2022, 2023 itu belum terintegrasi ya dengan akun belajar ID sehingga kita harus mempergunakan fitur premium ya. Tapi kalau sudah terintegrasi dengan akun belajar ID, fiturnya bisa dibuka. Boleh share screen nggak Bu Nina? Mangga Bapak. Sebentar saja ya. Oke. Apakah sudah muncul? Sudah. Sudah. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah Allah sudah jadi partnership aplikasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya sebelumnya Google. Bapak Ibu kan di sini semua memakai akun belajar ID nggak? Pakai akun belajar ID nggak semua? Atau pakai email biasa? Ya pakai. Nah, Nggak pakai.
Kalau Bapak Ibu memakai akun Belajar ID, maka Bapak Ibu akan mendapatkan perbedaan dengan akun biasa ya. Saya sharing, lihat ya, ketika di awal dashboard kita tuh, di halaman awal tuh di sana ada nama kita dan akun Belajar ID. Nah, itu yang membuat Quizzes ini menjadi premium. Kalau akun kalau misalnya Bapak Ibu memakai akun Gmail biasa, maka ini nggak ada. Dan apa keuntungannya? Nah, kita lihat di sini. Pak Yusrizal, Pak Arif, apa sudah dijelaskan? Belum, Pak. Ini? Belum, Pak. Belum. Sudah belum? Tentang akun apa? Tentang fitur premium yang sudah dibuka. Kalau sudah, saya nggak akan mengulang. Belum, Pak. Belum. Oke. Nah, Bapak Ibu, di sini ya, jadi saya singkat saja, semoga cukup waktunya. Kita bisa mengakses, nah ini nih, mengakses banyak sekali fitur-fitur Quizzes yang premium ya. Nah, sudah dijelaskan, pengguna aktif kita juga sudah banyak di seluruh Indonesia ya, dan di seluruh dunia juga menghadiri Quizzes di Thailand juga ada pada pakai, dan Amerika juga tentunya memakai ya. Kemudian, nah di kita ada 12 juta nih Bapak Ibu ya, dan setelah terintegrasi dengan Belajar ID, maka jumlahnya terus menerus meningkat, alhamdulillah. Kemudian kita lihat dulu apa kelebihannya Bapak Ibu ya. Nah di sini Bapak Ibu bisa mencari 30 juta kuis dan pelajaran. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya kepepet ya, besok mau ujian atau mau buat LKPD ya, mau buat lesson ya, lesson plan, itu bisa di Quizzes. Dan saat ini tuh Quizzes sudah terintegrasi juga dengan AI. Jadi AI itu akan membuat quiz otomatis atau membuat lesson otomatis. Pak Arif, Pak Yusrizal, apakah sudah dipraktekkan membuat quiz otomatis dengan AI? Belum, Pak. Tadi baru baru sedikit masuk menggunakan gambar. Okay. Belum beres. Ya, berarti nantikan di pertemuan selanjutnya Bapak Ibu ya, jangan sampai tidak hadir di Jumat depan. Itu akan kita bahas habis-habisan. Bagaimana kita membuat kuis itu dengan sangat cepat, hanya 5 detik, 10 detik ya, tergantung dari jumlah soal yang kita buat. Dan bermacam-macam bentuk soalnya yang merangsang pola pemikiran C1, C2, C3. Nah, kita bisa lihat nanti. Mode game, tadi Pak Yusrizal memakai mode game klasik ya, bersama-sama dengan mode live. Sehingga kita bisa lihat skor masing-masing, siapa yang paling duluan gitu. Nah, kan asik ya, bisa kompetisi gitu dengan sehat. Kemudian pilihannya juga selalu berubah sesuai dengan kebutuhan kita, dan AI-nya Bapak Ibu ya, ini nih yang sudah mulai diperbagus, halus ya, input yang akan sangat mudah, dan itu seluruhnya untuk membantu Bapak Ibu di kelas ya. Jadi Bapak Ibu tidak lagi harus burn out bikin soal tuh, waduh, berjam-jam lamanya. Cukup hanya dengan 5 menit, 10 menit kita udah bisa mendapatkan soal yang sesuai dengan apa yang kita ajarkan pada para siswa kita. Oke, saya skip dulu. Ini Mastery Peak udah dibahas belum? Belum. Nanti di minggu depan ya. Pastikan Bapak Ibu hadir ya. Ini Mastery Peak juga mode remedial. Bapak Ibu ini modenya remedial loh, tapi asik mode remedialnya. Nanti silakan dipraktikkan bersama para trainer kita. Saya ingin memperlihatkan soal apa saja yang dibuka ya. Nah, fitur eksklusif nih yang sudah dibuka. Oke, nah Bapak Ibu kita lihat nih. Kalau Bapak Ibu pakai Gmail biasa, maka tampilannya tuh akan seperti ini nih. Ketika kita membuat Quizzes itu, ada yang tanda petir ya. Itu artinya tidak bisa diakses kalau Bapak Ibu memakai Gmail biasa. Semua
jenis pertanyaan ini nggak bisa dipakai. Tapi kalau Bapak Ibu pakai akun Belajar ID, semuanya dibuka. Wow, asik ya. Ini harganya lumayan loh Bapak Ibu. Saya pernah beli akun premium sendiri ya, dengan kocek sendiri. Karena murah sebetulnya ya, 300.000 lah. Dan qadarullah sekarang naik jadi 400.000 lah. Hitung 300.000 bagi 300 berarti 1.000 sehari ya. Nah, jadi saya beli aja gitu, dan ketika ada akun Belajar ID, wah udah nggak usah beli lagi nih, udah pada dibuka, Masya Allah ya. Alhamdulillah bisa terbantu dengan Quizizz. Coba kita buktikan ya Bapak Ibu ya, saya share tab di sini. Kita klik buat, kemudian kita buat klik quiz ya. Kita klik quiz. Kemudian kita buat dari awal. Nah, Bapak Ibu ini nih sudah dibuka kan semuanya. Kalau akun Gmail biasa tuh tanda petir semua, nggak bisa diakses. Sekarang tuh sudah dibuka. Karena itu mari kita bersama-sama untuk pembelajaran. Jangan sampai kita tuh dikasih senjata ya dengan Quizizz, dengan Google Workspace gitu. Sayang sekali ya. Ini kan proyek kementerian yang pasti biayanya juga tidak sedikit ya, triliunan gitu. Ya bisa, tapi tujuannya adalah supaya guru-guru tuh bisa memakainya. Nah, itulah misi dari Quizizz untuk menyebarkan informasi-informasi yang terupdate tentang bagaimana cara mempergunakan Quizizz di kelas. Karena itu kami selalu menyelenggarakan pengimasan yang salah satunya seperti yang kita lakukan sekarang ya. Kemudian apa saja bentuk pertanyaannya dan bagaimana cara membuatnya. Nah, ini yang dicontohkan oleh Pak Yusrizal tadi ya. Saya alhamdulillah bisa mengikuti ya Pak Yusrizal. Mohon maaf di awal tadi, aduh ada tamu memang yang nggak bisa ditinggalkan. Kemudian ada fill in the blank Bapak Ibu ya. Ada soal pemahaman. Nah, ini nih soal ANBK ini. Bapak Ibu bisa membuat soal ANBK dengan fitur ini. Kemudian menggambar, wah ini untuk di kelas dasar ya, kelas di SD ya. Tapi kalau di SMP juga tidak ada masalah kalau Bapak Ibu ingin mencobanya gitu ya. Kemudian jawaban video, kita bisa memberikan kesempatan untuk siswa merekam dirinya sendiri untuk memberikan jawaban. Ya, ini cocoknya untuk para siswa yang misalnya daya nulisnya rendah gitu, tapi dia pintar untuk berbicara. Biasanya yang disleksia ya, dia nulisnya susah tapi ngomongnya tuh lancar. Nah, kita bisa pergunakan yang mode video tadi. Kita juga bisa membuat polling sebelum mulai pembelajaran ya, sebagai pertanyaan pemantik. Nah, lalu ini isai. Bapak Ibu, dengan Quizizz kita bisa menilai isai dengan otomatis. Saya juga baru tahu kemarin, ternyata saya bikin soal isai ini ya. Lalu di sana tuh ada pilihan apakah jawabannya pingin dibantu oleh AI itu ya, pakai bahasa Inggris ya. Lalu saya klik di sana, iseng-iseng saya cobakan ke siswa saya, ternyata dinilainya otomatis langsung oleh Quizizz itu. Wah. Soal isai pun sekarang sudah bisa dinilai oleh Quizizz. Jadi kita tinggal memberikan jawaban respon yang sesuai ya. Jangan sampai kunci jawabannya tuh tidak betul ya. Jadi ketika kita melihat AI bekerja tuh jangan sampai kitanya lepas tangan. Kita juga harus baca dulu jawabannya apakah sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Oh, sesuai nih. Dan saya cobakan kemarin ke para siswa kami dan alhamdulillah bisa dinilai dengan cukup akurat. Gak akurat ya, cukup akurat, karena saya ingin baca lagi nih jawaban anak-anak apakah mendekati dengan jawaban saya atau enggak. Tapi melihat Quizizz sudah punya AI seperti ini, saya pikir Bapak Ibu akan terbantu ya dengan pertanyaan-pertanyaan dasar, dan jawabannya pun bisa dinilai langsung oleh Quizizz. Dan so many more, sampai berapa jenis nih Pak Arif, Pak Yusrizal, ada berapa jenis soal yang dibuka oleh Quizizz? Ada 18 tipe soal, dan salah satunya untuk matematika. Siapa nih yang guru matematik? Sudah di
manjakan dengan kuisisnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan makin penasaran dengan kuisis yang saat ini ya sudah banyak dipergunakan, dan saya yakin Bapak Ibu juga ingin mencobanya ya di sekolah masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas pemaparan materinya. Tidak terasa sudah menunjukkan pukul 15.30. Apakah akan membuka sesi tanya jawab, mungkin 1 pertanyaan atau 2 pertanyaan, atau kita lanjutkan minggu depan saja? Bagaimana Bapak narasumber? 1 Bu Lina. Mangga. Pak Dede mau 1. Saya banyak pertanyaan. Mungkin jawabannya nanti setelah ada ditampung dulu praktek mengenai yang isai tadi, mengenai bobot nilai. Karenanya kan tadi sama Pak Budi Effendi itu, Pak Ustadz sudah diterangkan kuisis, nanti akan bisa menjawab gitu ya. Nanti saya juga akan mencoba begitu bagaimana untuk mengukur atau menilai bobot untuk isai uraian gitu kan. Ada yang betul semua kan, ada betul sebagian, apakah betul-betul memang nanti kuisis bisa menilai gitu dengan bobotnya gitu. Kan untuk 5 pertanyaan biasanya ada uraian, tapi 5 itu ada yang short ya, yang singkat jawabannya, yang eksak gitu udah jelas. Tapi ada 3 biasanya tuh dalam PAS atau PAT itu ada pertanyaan yang berupa uraian gitu. Nanti saya akan coba, mungkin jawabannya nanti ya di pertemuan berikutnya. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Dede. Nanti dijawab di pertemuan minggu depan. Saya juga tertarik dengan tadi respon video, ingin mengetahui lebih banyak lagi, mungkin bisa dijelaskan nanti. Ya Bapak Ibu, informasi untuk sertifikat akan Bapak Ibu terima 2 buah sertifikat. Yang pertama sertifikat dari Kombel dan juga sertifikat dari tim kuisis yang akan diberikan di pertemuan kedua minggu depan. Jadi untuk pertemuan hari ini tidak diberikan sertifikat, nanti sertifikatnya sekaligus begitu. Tidak lupa saya ingatkan lagi untuk mengisi daftar hadir yang ada di kolom chat. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan masih banyak pertanyaan, masih banyak rasa penasaran Bapak Ibu semua, sehingga untuk pertemuan selanjutnya lebih semangat lagi mengikuti webinar yang kita selenggarakan. Ya, sebelum kita tutup, mari kita foto bersama dulu. Jika berkenan Bapak Ibu dapat mengaktifkan kameranya. Sebentar ya. Baik, 1. Aktif semua nih. Ya, 1, 2, 3. Udah ya? Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah berpartisipasi pada hari ini, terutama para narasumber yang telah memberikan materi yang luar biasa kepada kita semua. Sampai berjumpa kembali di webinar minggu depan. Mohon maaf jika dari kami selaku panitia masih banyak kekurangannya. Mari kita tutup webinar kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua diberikan kesehatan. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Salam.